Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi sifat koligatif larutan? Bersama saya Ibu Tari, yuk simak video ini sampai selesai. Perhatikan soal nomor 1. Sebanyak 8,1 gram suatu senyawa elektrolit AB2 dilarutkan ke dalam air hingga 750 ml. Larutan tersebut memiliki tekanan osmotik 4,92 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Massa molekul AB2 adalah titik. Diketahui nilai R adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Pilihannya A 54 gram per mol, yang B 108 gram per mol, yang C 162 gram per mol, yang D 324 gram per mol, dan yang E 486 gram per mol. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini generasi smart, silahkan kalian perhatikan soalnya. Diketahui massa AB2 adalah 8,1 gram, di mana volume larutannya adalah 750 ml atau 0,75 liter dengan tekanan 4,92 atm. Nah, kalian lihat nilai suhunya atau T itu sama dengan 300 Kelvin dengan menjumlahkan 27 derajat Celcius dengan 273. Kemudian diketahui juga nilai R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Yang ditanyakan adalah berapa mR dari AB2. Penyelesaiannya, soal ini adalah soal tekanan osmotik. Nah, untuk menyelesaikan soal tekanan osmotik, rumusnya adalah Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Di mana untuk mencari molaritas kalian bisa menghitung dengan cara massa per mR kali V, sehingga rumus Pi bisa berubah menjadi Pi sama dengan massa per mR kali V dikali R dikali T dikali I. Untuk nilai I sendiri dari AB2 itu adalah 3. Kemudian untuk mencari nilai mR, kalian bisa gunakan rumus massa per Pi kali V kali R kali T dan kali I. Masukkan nilainya dan hitung sehingga nilai mR diperoleh 162. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Baik generasi smart, selanjutnya perhatikan soal nomor 2. Soal ini adalah soal ujian masuk UGM tahun 2019 di nomor 36. Perhatikan soalnya. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu larutan senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25 derajat Celcius. Jika KB dan KF air masing-masing 0,05 dan 1,86 derajat Celcius per molal, maka titik beku larutan tersebut adalah titik. Pilihannya A minus 2,79 derajat Celcius, yang B minus 1 derajat Celcius, yang C minus 1,86 derajat Celcius, yang D minus 0,93 derajat Celcius, dan yang E minus 0,5 derajat Celcius. Pembahasannya seperti biasa, kita cari dulu apa yang diketahui. Nah, dari soal kalian bisa lihat yang diketahui adalah massa senyawa organik yaitu 9 gram. Selanjutnya massa pelarutnya adalah 100 gram. Kita tahu bahwa titik didihnya adalah 100,25 derajat Celcius, lambangnya adalah Tb, dan nilai Kb 0,05 derajat Celcius dan nilai Kf adalah 1,86 derajat Celcius. Ditanyakan berapa titik beku larutan. Nah, di sini titik beku lambangnya adalah Tf.
Untuk menjawab soal, kalian lihat. Larutan diasumsikan sebagai larutan non-elektrolit, sehingga nilai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dapat dihitung dengan rumus untuk mencari kenaikan titik didihnya, yaitu delta TB sama dengan M kali KB, dan untuk delta TF atau penurunan titik beku sama dengan M dikali KF. Step 1 yaitu mencari molalitas senyawa. Nah, untuk mencari molalitas senyawa kita harus tahu terlebih dahulu cara untuk mencari delta TB atau kenaikan titik didih dengan cara delta TB sama dengan TB dikali TB0 atau TB pelarut. Maka kita hitung, kita masukkan nilainya. Delta TB sama dengan 100,25 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius. Sehingga diperoleh delta TB adalah 0,25 derajat Celcius. Nah, nilai delta TB ini dimasukkan ke rumus delta TB yang sama dengan M kali KB. Nah, sekarang kita cari molalitasnya dengan cara molalitas sama dengan delta TB dikali KB. Sehingga kalau kalian cari, maka kalian hitung 0,25 derajat Celcius per 0,5 derajat Celcius per molal. Sehingga diperolehlah molalitasnya sama dengan 0,5 molal. Selanjutnya step yang kedua yaitu mencari penurunan titik beku. Karena molalitas sudah diketahui, maka langsung saja kita masukkan molalitasnya ke rumus delta TF. Yaitu delta TF sama dengan M dikali KF. Molalitasnya 0,5 dan KF 1,8, maka hasil kalinya adalah 0,93 derajat Celcius. Sehingga titik beku dari larutan tersebut adalah 0 derajat Celcius dikurang 0,93 derajat Celcius sama dengan minus 0,93 derajat Celcius. Sehingga titik beku senyawa organik tersebut adalah minus 0,93 derajat Celcius. Kunci jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Baik, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 3. Seorang penjual es keliling menambahkan 18 gram glukosa, rumusnya C6H12O6, dalam 250 ml air sebagai resep pembuatan minuman es buatannya. Maka titik beku minuman es tersebut adalah titik-titik-titik. KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, pilihannya yang A minus 0,744 derajat Celcius, yang B 0,744 derajat Celcius, yang C minus 1,488 derajat Celcius, yang D minus 7,44 derajat Celcius, dan yang E adalah 7,44 derajat Celcius. Baik, generasi smart, diketahui dari soal ini adalah massa glukosa yaitu 18 gram dengan volume air yaitu 250 ml. Nah, karena massa jenis air itu 1 gram per mililiter, sehingga massa air sebesar 250 gram dengan nilai KF 1,86 derajat Celcius per molal. Yang ditanyakan adalah titik beku es. Untuk mencari titik beku es, kalian harus mencari penurunan titik bekunya terlebih dahulu atau nilai delta TF dengan menggunakan rumus delta TF sama dengan KF dikali M, di mana molalitas kalau diturunkan menjadi delta TF sama dengan KF kali massa per MR dikali 1000 per P dikali I. Sehingga kalau kalian hitung maka didapatlah nilai delta TF-nya adalah 0,744 derajat Celcius. Sehingga titik bekunya kalian hitung dengan cara titik beku atau TF sama dengan TF pelarut dikurang delta TF. Hasilnya didapatkan minus 0,744 derajat Celcius. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.